Tapi Li, lu pernah gak sih ngeraguin Alkitab? Alkitab tuh kayak kurang rasional gitu, tau gak? Jadi lu belum tahu ya kalau Alkitab itu wahyu Allah dan gak bisa salah. Hah? Wahyu Allah? Apaan tuh? Iya. Jadi Alkitab itu adalah wahyu yang dikasih sama Allah langsung sama kita dan diinspirasi langsung sama Allah. Gue makin bingung. Lu coba jelasin deh sama gue. Gimana ya? Jadi Alkitab ini disebut wahyu khusus soalnya Alkitab itu langsung dikasih sama Allah kepada beberapa orang aja, orang tertentu. Jadi nggak semua orang. Dan Alkitab ini bersifat redemptif atau menyelamatkan. Jadi gitu. Kalau yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya sih gue kurang paham ya. Gimana kalau kita nanya sama kakak-kakak aja? Oke, boleh. Oke, gue call ya. Halo, wow, ada apa nih? Hai Kak Rani. Kak, tolong dong jelasin ke Jo tentang inspirasi sama atribut Alkitab. Dia nggak paham nih. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal inspirasi Alkitab, Alkitab ini sendiri merupakan firman yang diilhamkan langsung atau terinspirasi langsung oleh Allah loh, bukan kehendak manusia. Jadi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah itu menjadi perantara Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya melalui tuntunan Roh Kudus, supaya aku dan kalian itu punya pedoman hidup benar, sebagaimana Yesus Kristus. Nah, Alkitab ini juga punya atribut-atribut. Nah, untuk atribut Alkitab yang pertama adalah kejelasan. Artinya Alkitab sebagai dasar dari kebenaran gak akan mungkin keliru, dan gereja hadir sebagai penopangnya. Ada di 1 Timotius 3 ayat 15. Yang kedua adalah cukup dan sempurna bagi kita. Ulangan 29 ayat 29 berkata, Allah sebagai autor dari Alkitab mengetahui segala rahasia. Maka Alkitab cukup bagi kita untuk menghadapi segala masalah dan untuk menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan. Gak hanya itu, jadi Alkitab juga punya atribut lain loh, yaitu kebutuhan atau necessity. Manusia berdosa membutuhkan terang dan keselamatan. Kita membutuhkan Alkitab untuk kebutuhan keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus pastinya. Keselamatan yang kekal hanya datang dari Allah yang kekal melalui firman-Nya. Kalau bukan dari Alkitab, bagaimana kita bisa mengenal Kristus Yesus sebagai sumber atau sang penyelamat itu sendiri? Iya benar banget, dan gak cuma sampai di situ doang, karena Alkitab memiliki atribut inerasi yang artinya tidak mungkin salah. Dan menurut pandangan Reform, validasi Alkitab itu tidak dinilai dari ketetapan scientific exactness atau ilmu pasti, tapi karena Alkitab itu sendiri berasal dari Allah yang merupakan sumber kebenaran. Dan gak kalah pentingnya juga bahwa Alkitab itu memiliki otoritas yang sama dengan Allah, karena Allah sendiri yang memberikan Alkitab itu. Coba deh kamu cek di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Oke. Berarti Alkitab bukan cuma buku super tebal yang jarang gue baca ya, tapi juga firman Allah buat nuntun kita manusia dan nyelamatin kita lewat pengenalan kita akan Tuhan. Oke. Kalau gitu sebenarnya Allah yang dinyatakan dalam Alkitab ini gimana sih, Kak? Allah itu sangat luar biasa, men. Alkitab ini menyatakan diri Allah yang tidak terbatas. Dan Allah itu juga nggak tergantung pada siapapun, tapi kita dan semua ciptaan yang lain yang bergantung pada Allah. Nah, ini jadi kabar baik sih buat kita karena kita bisa bergantung pada Allah kapanpun. Dan luar biasanya, Allah kita itu juga memiliki atribut immutability. Artinya, Allah itu tidak berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Allah itu kesempurnaannya tidak dapat lagi dikurangi, bahkan ditambahi. Allah juga tidak mengalami perubahan di dalam kebaikan janjinya, rencananya, tujuannya di dalam kehidupan kamu loh. Dan Allah itu juga memiliki atribut infinity, di mana dia tidak dibatasi oleh ruang atau tempat dan bahkan waktu loh. Nah, setuju banget tuh Ran. Allah kita tuh adalah Allah yang transenden dan imanen. Artinya Allah transenden adalah bahwa Allah melampaui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Namun Allah juga imanen. Dia membatasi dirinya dan hadir di segala tempat di tengah-tengah kita. Dan atribut Allah yang lain adalah intelektual. Ibrani 4:13 mengatakan bahwa tidak ada hal yang tersembunyi bagi Allah. Ia mengetahui segala sesuatu. Ayub 37 ayat 16 pun mengatakan bahwa Allah itu sempurna dalam pengetahuan. Selain itu, ia juga adalah Allah yang panjang sabar seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 86 ayat 15. Mantep tuh men. Dan tahu nggak kalau atribut intelektual Allah itu yang ada di Alkitab menjelaskan kalau Allah itu tidak pernah tidak menetapkan rencana dan tujuan yang terbaik. Jadi mau khawatir apa lagi coba untuk masa depan atau masa lalu? Orang kita udah punya Allah kayak dia. Dan ya satu lagi, Allah itu benar dan setia. Benar itu artinya
karena Allah itu merupakan sumber kebenaran yang tertinggi, dan Allah itu Allah yang setia karena Ia selalu menepati janjinya. Artinya tidak ada satu detik pun dalam hidup kita di mana Tuhan itu nggak bekerja. Emang keren banget sih Allah kita. Kalau gini sih gue makin yakin sama Alkitab dan betapa luar biasanya Allah kita. Thank you Kak buat penjelasannya. Yoi bro, keren gak? Iya bener Kak, emang keren banget. Tapi aku matiin dulu ya teleponnya ya. Aku mau download Play Store dan cari Alkitab yang kayaknya aku simpen di laci deh. Udah lama banget, aku mau baca lagi. Dadah! Lah ditinggal nih gue, semangat bener.